Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hasil kerja praktik saya yang berjudul penerapan sistem informasi manajemen di ATR atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. Nama saya Anggi Firmansyah, NPM 17416261201128, Program Studi Manajemen, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, untuk pendahuluan di sini adalah latar belakang. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pertanahan Nasional mempunyai peranan penting dalam peruntukan tanah, pengurusan hak milik tanah pemerintah dan individual, penertiban surat-surat yang bersangkutan dengan kepemilikan tanah yang merupakan kunci penghubung antara rakyat dengan pemerintah, serta pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Sebagai mahasiswa, saya juga mendapatkan pengalaman banyak melalui program-program yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. Contohnya seperti membantu masyarakat yang mengalami masalah dengan surat-surat tanahnya seperti sertifikatnya. Selanjutnya, di sini ada gambaran umum perusahaan. Nama perusahaannya itu ATR atau Badan Pertanahan Nasional Karawang. Di sini ada logonya. Untuk profil perusahaannya, nama perusahaannya yaitu Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Karawang. Tanggal berdirinya 1 Juni 1957. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 68, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di sini ada visi misi ATR atau BPN Karawang, yaitu menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia. Adapun misinya yaitu mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru, kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. Terus di sini ada tinjauan pustaka. Pengertian manajemen menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diciptakan. Ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Sarinah Jurnal 2015 halaman 3, kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh SDM yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana SDM yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Oke, selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia bermaksud memperbaiki kontribusi produktif orang-orang terhadap organisasi dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia secara umum adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui kerjasama dan kontribusi aktif dari manusia. Sedangkan secara khusus menurut Saudara Mayanti 2007. Ada juga fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dimaksud adalah sebagai berikut. Menurut Hasibuan 2013, yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengadaan, pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi manajemen. Menurut Wenke David, sistem informasi manajemen adalah pengembangan dan penggunaan sistem informasi yang efektif dalam organisasi. Terus ada fungsi sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi manajemen memiliki berbagai fungsi yang dijalankan pada suatu organisasi.
Adapun fungsi utama sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut. Pertama, memudahkan bagi pihak manajemen organisasi dalam menjalankan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian tugas pada seluruh unit atau departemen yang memiliki kaitan koordinasi dan garis komando. Kedua, melakukan peningkatan secara efektif dan efisien data yang tersedia secara akurat dan on time. Tiga, meningkatkan produktivitas dan menghemat anggaran organisasi. Yang terakhir ada mengembangkan mutu dan kualitas SDM yang disebabkan adanya koordinasi unit sistem kerja yang sistematis. Terus ada tujuan sistem informasi manajemen yang pertama, yaitu memperoleh data, mendapatkan data kontekstual atau disebut dengan data mentah dari profesional yang berasal dari berbagai sumber di internal maupun eksternal organisasi dan dianggap mampu memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada mengolah data yang peroleh sebelumnya kemudian diolah dan diubah menjadi informasi yang lebih bermanfaat dan dibutuhkan dalam aktivitas pada fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan memimpin. Terus yang ketiga ada menyimpan, menggunakan, dan menyebarkan informasi. Informasi dari hasil pengolahan sistem informasi manajemen diharapkan dapat berguna di kemudian hari sehingga perlu disimpan dengan rapi. Oke, di sini ada tujuan dan metodologi. Tujuan kerja praktek yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Terus ada penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif dan library research. Kerja praktek ini dilakukan oleh penulis mengenai penerapan sistem informasi manajemen di ATR BPN Karawang yang dilaksanakan 1 bulan, terdiri dari membuat perencanaan KP sebagaimana ditulis dalam proposal KP, menyelesaikan izin pelaksanaan KP, praktek kerja di perusahaan selama 1 bulan, cara pengumpulan data, mencatat seluruh kegiatan sesuai tema kerja praktek, wawancara kerja lapangan, melakukan bimbingan KP dengan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing, mendokumentasikan seluruh kegiatan, melaporkan seluruh kegiatan dalam bentuk artikel, PPT, dan YouTube. Selanjutnya ada pelaksanaan kerja praktik. Kedudukan dan koordinasi. Penulis diberi kesempatan untuk melaksanakan kerja praktek di ATR BPN Karawang selama 1 bulan. Seluruh pekerjaan penulis dibimbing oleh Bapak Andri selaku bagian PTSL. Selama kerja praktek, penulis dibimbing untuk membantu pekerjaan dimulai dengan arahan dan perkenalan pekerjaan, terus diperlihatkan dan dijelaskan bentuk dan fungsi berkas pendaftaran tanah dari awal sampai akhir. Selama kerja praktek, jadwal kerja yang ditentukan yaitu pada hari Senin sampai Jumat. Waktu kerja praktek yaitu pada pukul 8 sampai pukul 5. Adapun tugas-tugas yang dilakukan dalam melaksanakan kerja praktek di ATR BPN Karawang, adapun pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek yaitu yang dilaksanakan pada hari Senin 3 Februari 2020 sampai dengan Jumat 28 Februari dan dilaksanakan selama hari kerja yaitu hari Senin sampai Jumat. Oke, di sini ada pelaksanaan kerja praktek, yaitu yang pertama ada tugas utama. Tugas utama saya di sana yaitu input data pendataan masyarakat. Kegiatan ini yang paling sering penulis lakukan pada tanggal 1 Februari sampai 29 Februari 2020 adalah menginput data pendataan masyarakat yang ada pada aplikasi BPN sendiri. Proses pemasukan data setiap masyarakat mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, KTP, pendidikan, dan lain-lain. Terus tugas kedua yaitu ada tugas pendukung, pengecekan berkas. Pengecekan berkas yaitu pengecekan yang dilakukan sebelum pembagian berkas yang dimana sebuah berkas tidak ada yang salah, mulai dari nama, alamat, ataupun luas tanahnya, ataupun nama penulisnya. Terus yang tugas pendukung kedua yaitu ada menata arsip. Laporan yang memuat di dalamnya tentang pengukuran penilaian kinerja pegawai. Laporan kerja itu dibuat dalam 1 tahun. Terus ini ada permasalahan dan solusi. Yang pertama ada permasalahan. Ada beberapa masalah yang ditemukan penulis di ATR BPN Karawang pada saat kerja praktek, yaitu yang pertama kurangnya komunikasi antara sesama tim dan tim lainnya. Yang kedua, kurangnya rasa nyaman dalam ruangan bekerja seperti meja, kursi, laci untuk menyimpan file-file penting, dan terkadang saat melakukan input data suka
beresiko mengalami error sehingga penulis mengalami hambatan saat menginput data. Kedua, ada solusi. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berpendapat agar para pegawai mampu bekerja sama dalam tim untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Seharusnya tim lebih sering berkomunikasi dengan baik, tidak saling ketergantungan, mengurangi ego dalam diri masing-masing, dan yang terpenting mampu menerima pendapat atau masukan dari orang lain. Karena menurut saya, bagaimana bisa tim itu sendiri bisa berjalan dengan baik jika masing-masing dari anggotanya saja masih belum bisa terbuka terhadap satu sama lain. Kedua, perusahaan harus meningkatkan fasilitas yang ada guna untuk kenyamanan para pegawai yang sedang dalam bekerja, sehingga jika dari fasilitas saja sudah memadai, para pegawai pun akan merasa termotivasi dengan adanya fasilitas yang sesuai dengan perusahaan, dan perusahaan harus meningkatkan sistem informasi manajemen agar bisa beroperasi lebih baik lagi. Di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, selama melaksanakan kerja praktek di Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Karawang, penulis mengetahui pola dalam pekerjaan di ATR BPN Karawang. Dari mulai waktu masuk jam kerja, dari absensi pegawai secara fingerprint, input data berbasis komputer, serta ilmu dan wawasan baru yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen. Adapun saran dari penulis, setelah mengamati hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam ATR BPN Karawang, maka penulis menemukan saran sebagai berikut. Sebaiknya ATR BPN Karawang bisa meningkatkan sistem informasi manajemen di perusahaannya agar bisa lebih efisien lagi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Demikian saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan yang ada di ATR BPN Karawang. Penulis menyadari bahwa saran yang penulis berikan tidak terlalu berperan terhadap kemajuan perusahaan, namun penulis berharap saran yang penulis berikan dapat lebih meningkatkan efisiensi sistem informasi manajemen sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas pihak-pihak yang bersangkutan. Di sini ada daftar pustaka mulai dari buku, jurnal, dan media. Terus di sini ada lampiran-lampiran input data pendata masyarakat, mata arsip, pembagian sertifikat tanah di kantor desa, pengecekan sertifikat, dan berkas-berkas. Di sini ada lampiran foto bersama ketua bagian PTSL dan karyawannya. Mungkin cukup sekian presentasi artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.